Rabbana afrig alaina sabron wa tawaffana muslimin. Kalau kita menghafalkan doa itu kan kelihatannya panjang tuh kata-katanya. Padahal keywordnya cuma dua. Satu sabar, yang kedua berserah diri. Kalau tidak hafal bahasa Arab, udah ucapkan saja pakai bahasa jiwa. Tuhan, jadikanlah aku orang sabar dan jadikanlah aku orang yang berserah diri sebelum aku mati. Udah cukup, Tuhan Maha tahu kok. Daripada menghafalkan huruf Arabnya. Sudah dari kecil gak belajar bahasa Arab. Betul gak? Iya, sudah gitu disuruh menghafalkan Arab. Yang Indonesia aja gak hafal-hafal, apalagi yang Arab. Menyiksa diri sendiri. Jadi timbulnya keputusasaan. Aduh, belajar agama banyak doanya. Ya, besok-besok saya gak akan ngaji lagi. Itu salah. Karena keywordnya tidak kita tangkap. Kata kuncinya kan cuma dua. Kalau saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma tiga. Satu iman, dua takwa. Yang ketiga berserah diri. Itu saja. Terus kalau mau doa, ya doa saja sama Allah. Ya Allah, karuniakanlah iman yang sesungguhnya padaku. Ya toh? Karuniakanlah takwa yang sesungguhnya padaku. Dan jadikanlah aku dengan iman dan takwa yang engkau berikan padaku. Aku menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu. Kan sederhana. Betul gak? Kadang-kadang mohon maaf ya. Mau haji, mau umroh. Sibuk. Mana sih? Kenapa? Menghafal doa-doa. Sampai ada orang mengundang saya untuk walimatus safar. Kemudian ketika saya datang cemas. Pucat. Kenapa? Takut ditanya doa-doa katanya sama saya. Lalu nyampe di sana juga kan masih bisa ya. Doanya dikalungkan di leher. Ya. Betul nggak? Udah nggak usah banyak-banyak doa. Kalau saya doa cuma satu aja, ya Allah, Engkau yang paling tahu segala kebutuhanku. Yang aku minta jauh lebih banyak, yang tidak aku minta Engkau beri daripada yang aku minta Engkau tidak memberi. Allah Maha tahu kok. Makanya kata Al-Quran, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, minta tolong padaku cuma dua aja, sabar dan sholat. Sabar saja. Nah inilah sabar ini. Karena sabar itu sarana untuk minta tolong yang paling ampuh. Ya. Bahkan dalam sebuah kitab yang lain, ada firman Tuhan seperti ini. Kalau meminta kepadaku, jangan bertele-tele. Itu ada kata-katanya begitu. Ya. Kalau minta kepadaku, jangan bertele-tele. Dan jangan menganggap yang paling banyak kata-katanya, itu yang paling aku kabulkan. Betul gak? Setelah bertele-tele banyak juga, setelah dikabulkan juga gak ngerti. Kalau itu pengkabulan Allah. Betul gak? Iya. Lagi kerja di sebuah perusahaan. Malamnya minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Besok begitu nyampe pekerjaan dipecat dari perusahaan. Dia tidak ngerti kalau itu pengkabulan doa. Ya Allah, tadi malam saya minta jadi orang kaya, berkecukupan. Terus malah hari ini saya dipecat. Lu kata Allah kan permintaanmu. Kalau kamu kerja di perusahaan itu, satu terbatas waktu, yang kedua terbatas penghasilan. Kan gajinya sudah ditentukan. Sebulan 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, tambah lemburan. Kan 10 juta tinggal beli amplop 10, di amplop-amplop kan gitu. Hidup berbasis amplop. Betul gak? Ini buat listrik kan gitu. Ini buat cicilan mobil, ini buat cicilan sepeda motor, ini buat anak sekolah kan gitu. Betul gak? Nah begitu anak, ya besok piknik, gak ada amplopnya nak. Karena semua sudah di amplop. Nah hidup yang berbasis amplop seperti itu sebenarnya sedang membatasi Tuhan. Bukan berarti saya ya mengajarkan untuk tidak memanage finansial, bukan. Tapi gitu-gitu amat sih, gak perlu. Ya. Kita kan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Walaupun tidak diamplopin kan gitu. Giliran anak pengen makan sekali-kali di warteg ya ikutin aja. Tidak akan rugi. Betul gak? Itu. Pernah gak ada orang yang kayak gitu? Malamnya minta jadi orang kaya, besoknya dipecat dari pekerjaan. Dia tidak bisa menghubungkan kalau doa yang itu dengan yang terjadi itu adalah nyambung. Nah sebetulnya kejadian itu sudah meliputi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah, cuman kita nggak ngerti cara menyambungkannya. Kenapa? Karena tidak cerdas. Akibatnya yang tidak cerdas sulit sabar. Baik, kembali lagi pada kata-kata Meister Eckhart. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dan Dia menjadi aku. Sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, disinilah sebetulnya ya.
Disinilah ikhlas itu adanya. Ikhlas itu di situ adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2009 pernah ada sebuah rapat akbar dunia, ya, itu terjadi di Swiss. Hampir semua tokoh-tokoh agama berkumpul, dan hasil dari perkumpulan semua tokoh agama cuma satu. Apa itu? Ya, mereka menyepakati bahwa intisari semua ajaran agama adalah satu, yaitu belas kasih. Jadi kalau di Islam Tuhan itu kemudian disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan ada kaitan dengan itu. Jadi kalau di Kristen, mohon maaf ya, Tuhan itu disebut kasih, God is love. Kalau di Hindu, Tuhan itu disebut Tuhan tertinggi adalah kedamaian. The ultimate God is peace. Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Bahkan mohon maaf ya, sahabat-sahabat di Buddha jarang menyebut kata Tuhan. Jarang. Ya, yang paling jarang menyebut kata Tuhan. Mereka cuma menyebut ya, Tuhan itu sebagai cahaya upaksa. Ketenangan, keseimbangan di dalam diri, itu Tuhan. Di atasnya ada apa? Ada mudita cita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Di bawahnya ada apa? Maha karuna, kasih sayang yang tak terbatas. Jadi menyebut Tuhan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, cahaya upaksa, ketenangan, kedamaian di dalam diri, keseimbangan. Lalu bahagia melihat orang lain bahagia. Cinta dan kebajikan. Nah, dalam ajaran Tao lebih bagi saya ini juga luar biasa. Tuhan itu disebut kasih sayang, Tuhan disebut kesederhanaan, Tuhan disebut mendahulukan orang lain. Dalam ajaran mereka, siapa saja yang sudah bisa mendahulukan orang lain sebelum kepentingan dirinya sendiri, disitulah Tuhan. Makanya disebut dengan 3 mustika. Yang pertama kasih sayang, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga mendahulukan orang lain. Jadi banyak sekali sebetulnya ya, tradisi-tradisi agama menyebut Tuhan dengan cara yang beragam. Dan hebatnya Tuhan mengizinkan disebut apapun oleh semua tradisi agama. Dan Tuhan tidak marah. Malah kita yang sering aneh. Kita yang memberi nama yang berbeda, kita sendiri yang rebutan atas nama yang berbeda itu. Makanya jadi aneh juga. Tuhan yang gaib kita puja-puji, Tuhan yang nyata saat datang kita cemooh, kita benci. Aneh, padahal Tuhan menyatakan ad-dhohiru al-batinu. Ya, dia yang dohir, dia yang batin. Kalau yang dohir Tuhan, yang batin Tuhan, terus kita ini siapa? Coba, Bapak Ibu, keluarkan uang dari saku, ngambil uang 10.000, kasih sama orang. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang sedang memberi uang? Allah. Siapa yang sedang menerima uang? Allah. Yang diberi Allah, yang menerima Allah. Terus kitanya di mana? Makanya kenapa diajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kalimat utama. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahu akto. Yang lebih canggih lagi, bukan sekedar mengucapkan kalimat basmalah, tapi kesadaran saat mengucapkan itu. Coba sekarang, mari kita latih. Apapun yang kita lakukan dengan kesadaran penuh atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mau mandikan anak atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih kita pada anak kita supaya tubuh anak kita bersih. Seorang dokter mengatakan mau melayani pasien atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bukan sedang melayani pasien, tapi Allah sedang melayani Allah. Saya cuma kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan kasih sayangnya lewat tangan saya. Makanya saya disekolahkan, ditakdirkan di sekolah kedokteran. Allah yang mentakdirkan, Allah yang sedang memakai kita. Allah yang sedang menitipkan pengetahuan kepada kita. Dan kita tidak merasa pintar dengan ilmu kita. Bahkan kita tidak akan mungkin menjadi sombong dengan ilmu kita. Semuanya ilmu Allah. Makanya puncak pencerahan adalah merasa bodoh. Kapan seseorang merasa bodoh? Kalau kesadaran itu sudah tumbuh. Seorang guru di sekolah ketika dia mau mengajar matematika, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku sedang menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah untuk mencerdaskan, ya, untuk memberikan kasih sayang dan mencerdaskan pikiran-pikiran orang yang telah diberi pikiran oleh Allah supaya kritis, supaya kreatif, supaya komunikatif, supaya kolaboratif, supaya dia punya kemampuan menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kan itu pertolongan. Betul nggak?
Bayangkan kalau semua orang sudah seperti itu bismillahnya. Lalu tidak bisa membaca bismillah dalam bahasa Arab, sudah ucapkan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, atas nama Tuhan yang Maha Penyayang. Sudah itu saja. Itu sudah luar biasa. Begitu kita bilang atas nama Tuhan, mudah sekali kita untuk mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, banyak orang yang sulit mengatakan segala puji milik Allah cuman karena dia tidak menyelami kalimat atas nama Allah. Sederhana latihannya? Sederhana. Tetapi bagi saya yang sederhana ini ternyata sangat power kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh. Nah, biarkan saja ya menyebut dia dengan cara yang berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan selain Tuhannya manusia. Itu sebabnya kita diajarkan di penghujung Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ya, itu. Ya, ketika kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, berarti Tuhan cuma satu, Tuhannya manusia. Kalau kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, ya sudah. Yang ada cuma satu, Tuhannya manusia. Baik, kembali lagi pada dua kata yang penting tadi dari syair lagu yang tadi diperdengarkan, ya. Serahkan hidupmu dan matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, menyerahkan, hati-hati nih. Udah, hidup saya tergantung Allah saja. Mati tergantung Allah saja. Menjadi orang-orang yang tidak berkarya. Menjadi orang-orang yang a priori tidak melakukan apa-apa. Bukan itu putus asa. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi kepajangan tangan Allah menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada orang yang memerlukan kebaikan. Dan setelah kita menyerahkan kebaikan, jangan menganggap itu kebaikan kita, bahwa kita sedang dipakai oleh Allah. Di situ letaknya berserah diri yang sesungguhnya. Bukan terserah Allah. Kenapa kamu kok nggak kerja? Bagaimana kau makan? Terserah Allah. Kok kamu dari kemarin saya lihat sakit, kok kamu nggak pergi dokter? Terserah Allah. Itu bukan terserah Allah, itu bukan berserah diri pada Allah dan pasti tidak damai. Kedamaian hanya terjadi saat kita sedang berproses melepaskan pikiran kita dari hasil. Jadi berserah diri kepada Allah adalah memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Nah kita itu sering turut campur. Wilayah kita itu adalah ikhtiar. Wilayah Allah adalah hasil. Kita sering masuk di dimensi hasil. Ya disitulah kita jadi gak damai. Jadi kata berserah diri itu menurut saya perlu penjabaran yang lebih dalam. Supaya kita mengerti. Karena banyak yang kemudian tidak paham lalu menggunakan kalimat itu sesuai dengan persepsinya. Apa yang terjadi? Salah kaprah. Karena yang benar kaprah tidak pernah terjadi. Dalam hidup itu yang terjadi selalu salah kaprah. Benar kaprahnya tidak pernah terjadi. Jadi berserah diri kepada Allah artinya memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah proses, wilayahnya Allah adalah hasil. Jangan turut campur dalam dimensi hasil, cukup diproses saja. Ketika hasilnya apapun, disitulah kalimat alhamdulillah akan meluncur. Makanya dua kalimat utama kalau dalam tradisi Islam. Satu bismillahirrahmanirrahim, yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dua kalimat itu dipasang di awal Al-Quran. Jadi kalau menurut saya dua saja itu diamalkan. Lalu tidak hafal ya yang selanjutnya, ayat-ayat yang selanjutnya. Udah keren. Itu saja, bisanya cuma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, udah keren. Makin dalam diselami, makin keren. Dan ayat-ayat selanjutnya, sebetulnya itu kan penjabaran dari dua kalimat itu saja. Karena yang inti adalah dua kalimat itu. Nah, bagaimana kita bisa menyelami dua kalimat itu? Bagaimana kita punya keberanian mengucapkan bismillah atas nama Allah? Kan gak mungkin seseorang tiba-tiba mengatakan atas nama Pak Gubernur, atas nama Pak Bupati. Kalau dia bukan siapa-siapanya gubernur atau bupati. Betul gak? Wakil bukan, sekda bukan, asisda bukan. Kenal enggak, tiba-tiba datang pada sebuah tempat mewakili Pak Gubernur. Kan pasti diusir. Sama seperti kita. Tiba-tiba menyatakan atas nama Allah. Emang kenal dengan Allah? Makanya untuk menyatakan atas nama Allah, bagi orang yang punya keberanian, itu sulit. Kenapa? Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya menjadi dia. Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya mewakili dia.
Jangan-jangan saya belum bisa seperti dia. Selevel Nabi Muhammad yang akhlaknya adalah akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Barangkali untuk mengucapkan bismillah. Cuman kita nggak tahu saja. Bagi beliau perlu keberanian yang luar biasa. Kita kan nekat bukan berani. Betul nggak? Baca bismillah begitu mudahnya. Betul nggak? Tanpa tanggung jawab. Yang luar biasa ya. Mau menjabat sebuah jabatan tertentu ya. Di kepala ada kitab suci. Kemudian dimulai dengan sumpah. Baca atas nama Allah. Aduh. Dan setelah itu kemudian melupakan janji itu. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar ya, batas-batas yang diberikan padanya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kebenaran. Ya kebenaran. Kalau dia melanggar akan mendapatkan akibat dari pelanggarannya. Kalau dia baik akan dicintai oleh masyarakat. Itu hukum sebab akibat dari pilihan peran yang diambil. Sesederhana itu? Yes. Nah, cuman kita itu terkadang sering ya mengambil pilihan tertentu, tapi kemudian kita tidak berani menanggung risiko dari pilihan kita. Oke? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pernyataan yang sangat bagus. Kita mau masuk rumah, pintu rumahnya itu terbuka lebar. Bahkan gak dikunci, terbuka pintunya itu. Malah kita memanjat pagar. Udah gitu memecahkan kaca jendela. Baru masuk ke rumah. Begitu sampai di rumah baru sadar. Kalau pintu rumah dari tadi juga udah terbuka lebar. Nah kira-kira ilustrasi ini cukup untuk menggambarkan. Jangan-jangan selama ini kita ya. Karena sering ditakut-takuti, mohon maaf. Ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu. Ya. Yang menyatakan gak mungkin kita bisa mengenal Allah. Gak mungkin kita bisa mengenal dia. Nanti mengenal dia kalau kita sudah mati. Lagi hidup aja kita susah mengenalnya. Apalagi setelah mati. Dan kita percaya seakan-akan ya ketakutan-ketakutan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Padahal ya semua leluhur kita menyatakan rumah Tuhan itu bahkan sekarang sudah tidak ada kusenya. Udah gak ada pintunya. Udah ngablak-ngablak kok. Bahkan kita pun sekarang sedang tinggal dalam dia. Dalam sebuah kitab suci dikatakan, siapa saja yang tinggal dalam dia, tiadalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang tidak tahu dan kenal kepada dia. Banyak yang lupa bahwa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita satu untuk mengenali dia. Satu untuk mengenali dia. Bukannya untuk menyembah dia, yes. Menyembah juga harus dari kenal. Bagaimana kita menyembah yang kita tidak kenal? Tapi yang paling utama, yang paling awal adalah untuk mengenali dia. Sekarang perhatikan saya. Saya punya cerita yang sederhana. Ini cerita nyata, terjadi di jamaah kita. Suatu saat ada jamaah kita yang pergi tur ke Eropa. Ternyata sampai di sana kan pasti perlu tour guide. Dapatlah tour guide. Ya toh? Tour guide. Kelihatannya dari sisi fisik itu kan sebetulnya kita hanya melihat seakan-akan itu peristiwanya adalah peristiwa tur saja. Dalam perjalanan kemudian timbullah percakapan. Dalam percakapan itu dalam percakapan timbul apa? Oh, ternyata seseorang yang sedang diajak bicara itu, tour guide-nya itu seseorang yang sedang galau, sedang melakukan proses pencarian. Ya toh? Nah, apa yang terjadi? Kemudian sang suaminya bicara sama istrinya. Ternyata istrinya pun sedang melakukan pencarian. Sudah belajar kemana-mana, sudah kejeblos kemana-mana, belum dapat. Coba, kalau kita mau jujur, sebetulnya tujuan orang ini diutus oleh Allah, diizinkan oleh Allah tur, mungkin kita manusia biasa yang pikiran terbatas hanya mengatakan, oh dia itu supaya tahu Eropa, kan gitu. Betul nggak? Ya mungkin itu salah satu tujuan. Tapi yang paling utama apa? Dipertemukan dengan orang ini. Nih saya ambil contoh. Saya pernah melakukan pencarian. Lalu akhirnya saya bertemulah dengan seseorang di sebuah tempat. Di sini.
Saya urut ke belakang. Saya tidak bertemu dengan beliau kalau saya tidak ada di sini. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak bekerja dengan profesi saya yang sekarang ini. Saya tidak akan bisa punya pekerjaan saya yang seperti ini kalau saya tidak kuliah di sini. Saya nggak akan kuliah di sini kalau saya SMA-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMA di sini kalau SMP-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMP di sini kalau SD-nya bukan di sini. Oh, saya tidak akan ada di SD itu kalau saya tidak dilahirkan di tempat itu. Saya tidak akan ada di tempat itu kalau tidak dilahirkan oleh ayah dan ibu saya yang itu. Terus diurut. Akhirnya kelahiran saya ini untuk bertemu dengan ini. Ayo sekarang. Ambil contoh yang sederhana saja. Ambil contoh saja. Siapa yang mau ngasih contoh? Silakan. Siapa yang mau ngasih contoh? Silakan. Ditarik. Contoh misalkan Ayah Jalil bertemu dengan saya. Di mana? Di sebuah tempat. Kalau kita rangkai ke belakang, pertemuan hari ini itu sebetulnya ceritanya dari sejak lahir. Bahkan bisa jadi dari sebelum lahir. Cuman kita tidak sadar karena sering memenggal sejarah. Seakan-akan kita bertemu di situ, kebetulan saja bertemu di situ. Padahal tidak. Ayo sekarang kita coba belajar untuk mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Banyak sekali orang-orang yang telah berperan dalam mempertemukan kita dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Betul nggak? Oh, banyak sekali yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, oh sebetulnya saya kerja di sini hanya untuk dipertemukan dengan ini. Dan tujuan akhirnya adalah itu. Maka tercapailah tujuan Allah. Aku menciptakan kamu agar kamu dekat mengenali aku. Lewat peran-peran yang diberikan Allah di semesta ini, kita bisa sampai untuk mengenali Allah lewat orang-orang yang sudah mengenal Allah. Satu episode sejarah pun kita putus, tidak akan terjadi. Ayo, episode mana yang mau kita putus? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Gitu. Siapa yang mau ngasih contoh barangkali? Silakan. Ibu Dasa barangkali bisa ngasih contoh. Silakan maju ke depan. Bisa nggak mengurut? Mengurut kenapa? Sampai mendapatkan sebuah hidayah. Sampai bisa mendapatkan yang dicari itu dapat. Coba diurut ke belakang. Assalamualaikum. Kalau langsung ketemu di sini tuh saya suatu waktu menemani ibu mertua pergi arisan. Lalu ketika orang-orang rame ngobrol-ngobrol, saya menepi karena ada rekaman yang saya nilai ini kayaknya ceramah gitu. Jadi saya simak ceramah siapa dan isinya apa. Jadi saya mojok, saya dengerin, lalu oh ini ceramah mengenal. Sehingga saya tanya, ini siapa ya yang memberikan? Lalu jadwal ketemunya di mana? Lalu disampaikan, oh nanti Sabtu pun akan ada. Oh jam berapa? Jadi saya memutuskan untuk hadir. Nah ketika saya hadir, ternyata pengajian tersebut sudah pernah saya hadiri rutin berapa 6 tahun yang lalu, tapi terputus karena yang menyampaikan itu sudah wafat atau pindah tempat, pokoknya karena salah satu itu saya kehilangan. Jadi akhirnya ya saya ketemu lagi, oh cara Allah mempertemukan kembali, karena saya selalu ngerasa saya mencari guru, tapi berguru kepada siapa ya gitu. Jadi dari yang tadinya saya mengantarkan ibu kan tidak terpikir untuk saya bersambung kembali, ketemu dengan guru. Gitu mungkin Pak. Makasih. Ya terima kasih. Kejadiannya di tempat arisan. Di tempat arisan sedang diputar sebuah ceramah. Lalu mojok, kan itu. Tapi coba ke belakang, kenapa bisa arisan di tempat itu? Kan pasti. Terus diurut itu akan sampai kepada kelahiran kita. Diurut ke belakang akan sampai kenapa saya dilahirkan. Itu seperti cerita saya tadi. Saya bertemu dengan seseorang di sebuah tempat, itu karena ini. Sampai saya kuliah di sini, kerja di sini, itu semua tidak ada yang lewat. Dan semua rangkaian kehidupan kita itu menunjang untuk sampainya saya bertemu dengan seseorang yang menjadi marga lantaran saya bisa mendapatkan yang saya cari.
Dan semua kita punya cerita yang berbeda, tetapi sesungguhnya intisari dari kelahiran kita adalah untuk dipertemukan dengan itu. Silahkan kalau tidak percaya, rangkai semua. Putus satu sejarah saja, satu rangkaian saja, tidak terjadi pertemuan itu. Jadi oleh karena itu apa yang mau kita tolak dalam hidup? Semua yang terjadi di masa lalu, seburuk apapun, itu yang telah mengantarkan kita menjadi masa kini, sekarang. Jadi kalau dalam diri kita sekarang masih ada luka masa lalu yang belum bisa kita terima, atau kejadian masa lalu yang sangat menyakitkan belum kita terima, itu sebetulnya karena kita bodoh. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang menyakitkan, yang menyenangkan di masa lalu, satu penggalan sejarah pun tidak bisa kita hilangkan. Bagian yang harus kita lalui untuk sampai di titik di mana kita mendapatkan yang kita cari. Jadi puncaknya kehidupan itu adalah mendapatkan Allah. Puncaknya kehidupan itu sampai kepada Allah. Puncaknya kehidupan itu kembali menyatu dengan Allah. Dan itu puncaknya kehidupan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, masih ragu dengan kata-kata saya, silakan rangkai. Rangkai, ya. Mundur ke belakang, terus mundur ke belakang. Saya yakin tidak ada satu peristiwa pun. Mungkin mohon maaf, kita pernah mengalami kegoncangan di dalam kehidupan rumah tangga, kegoncangan di dalam bisnis, apa saja diurut ke belakang. Saya yakin semua itu adalah sarana. Dan semua yang terjadi adalah kebenaran. Lalu setelah itulah kita akan terbebas dari jebakan benar salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Kalau kejadian itu tidak ada, mungkin saya juga tidak ada di sini sekarang. Bahkan untuk sampai di tempat ini sekarang, kalau kita merangkai ke belakang, itu ceritanya panjang. Betul nggak? Iya. Contoh saya kasih tahu ya. Ada bunda-bunda dari Padang nih. Ada di sini kenapa? Kebetulan saja anak saya menikah. Gitu. Kan itu pikiran manusianya. Betul nggak? Loh. Tidak mungkin diundang kan kalau nggak kenal sama saya. Betul nggak? Kan saya tidak mungkin mengundang yang saya tidak kenal. Betul nggak? Loh kenapa bisa kenal dengan saya? Lu gara-gara saya pernah ngasih ceramah di Solok. Lalu mendengarkan ceramah saya. Loh kenapa bisa ke situ? Terus diurut. Itu akan sampai pada kelahiran kita. Jadi kita dilahirkan memang untuk menjalani semua proses dan akhirnya sampai di tempat ini. Besok lusa pun tidak akan lepas dari sejarah kita hari ini ada di sini. Nah, kalau kita melihat seluruh rangkaian itu secara jernih sebagai kebenaran, dan itu bagian yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang puncaknya kita akan mencapai Allah. Dan puncaknya adalah mencapai Allah. Terus apa yang kita sanksikan dalam perjalanan kehidupan kita? Makanya saya hanya mengajak setelah menyadari ini semua, kita akan berhenti untuk memikirkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kita cuma mengatakan terima kasih masa lalu. Apapun yang terjadi, kalian telah mengantarkan aku menjadi aku yang ada di hari ini. Dengan kesadaranku, dengan kesabaranku, dengan aku yang apa adanya hari ini. Luar biasa. Nah Bapak Ibu. Jadi tadi saya menggambarkan banyak orang yang kemudian menyangka bahwa untuk meniti ke dalam diri itu sulit. Ya. Barangkali kita selama ini telah menempuh jalan itu, ya toh? Pintu rumah terbuka lebar, malah kita mencari jalan yang lain, memanjat pagar, risikonya besar, jatuh. Yang kedua memecahkan kaca. Kan ketika memecahkan kaca pakai tangan terluka, pakai palu bisa saja ya pecahan kacanya kena di kepala kita. Betul nggak? Dan jangan-jangan kita sudah berdarah-darah selama ini, ya. Mencari Tuhan keluar dari diri kita, padahal Dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Yang dibutuhkan kita cuma satu, kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Dan Tuhan sudah berjanji, barang siapa yang rindu, berharap bertemu dengan aku, maka waktu yang aku janjikan pasti akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Sebegitu luar biasa janjinya beliau. Nah kita malah mencari jalan yang sulit. Karena apa? Karena kita suka senang yang sulit-sulit. Ya, akhirnya lewat jalan sulit gak ketemu, jalan mudah tidak percaya, kan gitu. Betul nggak? Iya. Coba kalau kita menyadari ini saja, lihat saya. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang. Bernapas. Berarti Bapak Ibu sedang terhubung, bukan?
antara diri Bapak Ibu yang di dalam dengan diri semesta yang di luar ini. Betul? Ayo, kalau bernapas kan narik dari luar. Kemudian ke dalam, buang keluar. Narik lagi dari luar, ke dalam, buang keluar. Kan itu yang dilakukan terus menerus. Lalu dengan cara itulah kita hidup. Kalau ditanya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu hidup? Kan bisa menarik nafas. Dari mana? Dari luar. Berarti di luar sini, di ruang kosong ini, saya tidak cerita udara nih, ruang kosong sini. Ada yang tersambung gak dengan kita? Ya Allah, ada yang tersambung dengan kita. Sesederhana itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Karena sebelum semua yang ada, kan yang ada cuma ruang kosong. Tapi satu-satunya di ruang kosong adalah Dia. Dan ternyata kita pun sekarang sedang terhubung dengan ruang kosong itu. Dalam kekosongan itu. Masa kita gak sadar-sadar? Lalu mencari kemana lagi? Mau manjat pagar lagi? Segitu ngablak-ngablak begini. Ya, rumahnya segitu sudah terbuka, bahkan sudah tidak ada pintunya, daun pintunya nggak ada, kusainya sudah tidak ada. Ya Allah, luar biasa. Itu sebabnya, marilah kita untuk sadar kalau Tuhan meliputi segala manusia. Ulangi lagi, Tuhan meliputi segala manusia, bahkan meliputi segala yang ada di semesta ini. Tidak ada yang tidak diliputi oleh Dia. Itu sebabnya berhentilah memonopoli Tuhan. Betul gak? Suka gak memonopoli Tuhan? Suka. Oh, Tuhan itu hanya ridho sama saya, gak ridho sama orang lain. Ciri memonopoli Tuhan. Mohon maaf. Bapak Ibu, menutup aurat dalam sholat wajib? Wajib. Kalau begitu, menggunakan pakaian dalam sholat wajib? Wajib. Kalau begitu, menjahit pakaian yang bagus untuk kita pakai dan nyaman wajib? Wajib. Kalau begitu, ya, membuat kain wajib? Wajib. Kalau gitu membuat benang wajib? Wajib. Kalau gitu menanam kapas wajib? Wajib. Terus diurut ke sana. Ibu bapak, tiba-tiba ibu bapak masuk surga. Karena apa? Karena rajin sholatnya. Lalu ibu bapak bisa gak menyadari, sesungguhnya saya masuk surga akibat utang budi pada banyak orang. Pakai sajadah gak sholat? Ada pabrik sajadahnya gak? Ada. Di ruang gak sholat? Di ruangan, betul gak? Ada pabrik semennya gak? Betul gak? Dan kita sering memonopoli Tuhan. Setelah itu kita mengatakan, gara-gara saya sholat, saya masuk surga. Sendirian masuk surga? Lupa sama orang yang memfasilitasi sehingga sholat kita jadi nyaman? Ayo, ada yang pernah haji umroh? Naik apa ke sana? Naik pesawat bukan? Oh, nyampe di sana, nyampe di Mekah, kemudian memproklamirkan diri. Wah, saya alhamdulillah sudah haji, sudah umroh. Insya Allah masuk surga. Naik apa Bapak Ibu ke sana? Naik pesawat. Pernah tahu nggak di pabrik pesawat yang kerja berapa orang? Satu komponen pesawat tidak jalan, pesawat pasti jatuh. Betul nggak? Ada yang bagian sayap, ada yang bagian badan, bagian jok, bagian kursi. Betul nggak? Bagian mesin. Wah, ribuan orang yang terlibat di situ. Bahkan riset untuk membuat itu pesawat jadi seperti yang kita kenal sekarang. Itu sudah berlangsung ratusan tahun. Berapa ribu orang yang terlibat di situ? Saat ibu bapak setelah haji masuk surga. Kemudian bapak ibu ingat gak sama mereka? Ingat gak? Itu karena kita suka memonopoli Tuhan. Tuhan itu dikuasai oleh kita sendiri. Seakan-akan Tuhan itu hanya peduli pada saya, lalu tidak peduli pada yang lain. Yang kayak gitu sifatnya kan kamu. Betul gak? Oleh karena itu, pesan saya. Satu, kalau kita sudah belajar agama, berhentilah merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan. Berhentilah kita merasa sebagai juru kunci surga. Kan sekarang suka banyak yang nawar-nawar, betul nggak? Iya. Kalau kamu ibadahnya rajin, mengikuti ini seperti yang saya ajarkan, kamu akan masuk surga. Kayak dia aja yang punya juru kuncinya. Betul nggak? Kalau kamu
kayak gini, maka kamu masuk neraka. Ternyata dia pegang juru kunci bukan hanya surga aja, neraka pun dia yang pegang. Istimewa? Istimewa ya, luar biasa. Nah, berhentilah merasa paling berhak untuk memegang juru kunci rumah Tuhan. Kenapa? Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah kolbu. Dan kolbu ada pada diri setiap manusia. Sebetulnya setiap kita sudah menjadi juru kunci rumah Tuhan. Itu sebabnya bagaimana mungkin kita memonopoli Tuhan? Karena keyakinan kita. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dimonopoli. Karena Tuhan tidak mungkin diajak berselingkuh dengan kita kemudian tidak mau memperhatikan yang lain. Tuhan menciptakan semesta itu dengan cinta. Dan semua kelahiran manusia ke alam semesta juga karena cinta. Karena kelahiran kita atas nama cinta, berarti kita adalah buah cinta. Tuhan rindu kepada kita, serindu kita kepada Dia. Kita rindu kepada Tuhan, Tuhan juga rindu. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan cara berjalan, maka Tuhan akan menyebut kita dengan cara berlari. Sedemikian luar biasanya kerinduan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berfokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dampaknya kalau kita sudah baik akan menarik kebaikan kepada orang lain. Jangan berusaha memperbaiki orang lain sementara kita lupa pada diri kita sendiri. Barangkali itulah topik kita hari ini. Di dalam Tuhan insya Allah kita pasti akan bersatu. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang bukan kesatuan. Karena kesatuan berarti penyamarataan keberagaman. Nah tinggal tanya, kita masuk kelompok kebanyakan atau masuk kelompok yang sedikit? Nah pertanyaan selanjutnya, kalau hari ini kita masih masuk kelompok kebanyakan orang, kalau kita ingin masuk ke kelompok yang sedikit, apa yang harus dilakukan? Gitu ngajinya. Gampang kan? Apa yang harus dilakukan? Hijrah. Belajar mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Menjadi seorang pencari kebenaran, menjadi seorang sanyasin, berarti harus menjadi orang asing. Harus meninggalkan kebanyakan orang. Siap nggak menjadi orang asing? Karena begitu menjadi orang asing, akan dianggap aneh oleh si kebanyakan tadi. Dianggap sesat kek. Sama, saya juga tidak gampang. Begitu berbeda sedikit, kan kebanyakan ini, si kebanyakan ini kan tidak bisa menerima perbedaan. Begitu beda dengan dirinya, dianggap salah. Oleh siapa? Oleh si kebanyakan. Dan kita kadang-kadang langsung mengkerut ketika dibilang salah oleh si kebanyakan. Padahal Al-Quran mengatakan yang salah bisa jadi yang kebanyakan. Gak apa-apa dibilang sesat sama orang sesat. Makanya saya anjurkan, silahkan kalian tersesat. Tapi dengan cara yang benar. Karena hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Gampang kok. Mau cari rumah saya, berani aja keluar dari rumah. Ntar juga kalau tersesat kan nanya. Kalau nanya orang gak bisa, tanya Google. Gampang kok. Betul, sudah ada Google Map. Dan orang yang takut tersesat, diam aja di kamar. Gak punya pengalaman apa-apa. Tidak ada hal baru. Dia hanya mengulang-ulang sesuatu yang lama. Mengulang cara berpikir yang lama, mengulang ajaran lama yang jelas-jelas itu tidak menghasilkan kesadaran baru. Makanya banyak orang yang mengulang-ulang. Sholat terus diulang-ulang, terjebak oleh rutinitas, tidak menghasilkan kepuasan dan kesadaran. Akibatnya apa? Cuman menggugurkan kewajiban. Tetapi itulah kebanyakan orang. Ketika saya mengajarkan sholat khusyuk, banyak yang tidak percaya. Masa iya katanya kita bisa sholat khusyuk? Banyak yang tidak percaya. Begitu sudah saya buktikan baru nangis. Kemarin saya ngasih pelajaran sholat khusyuk. Gak banyak ya, cuma 8 orang. Baru 1 rakaat aja semua udah gak tahan. Nangis semuanya.
Saya cuman kasih resep yang dosis rendah dulu, 1 rakaat. Nangis semua. Ini ada pesertanya di sini. Nangis. Apalagi kalau saya kasih 4 rakaat. Dikasih 1 rakaat sama saya. Itu baru pelatihan namanya juga. Nangis. Di mana wajah batin kita diletakkan, di mana nafas kita diletakkan, di mana ingatan kita diletakkan, di mana kesadaran kita diletakkan. Begitu semuanya sudah serasi. Nangis. Sampai tadi pagi saya masih dapat WA dari sahabat kita yang ikut pelatihan kemarin. Luar biasa katanya. Saya rindu untuk sholat. Tuh, mulai ada kerinduan kan? Iya. Tetapi ya memang harus jadi siapa? Harus jadi siapa? Harus jadi orang asing. Ulangi ya. Menjadi pencari kebenaran berarti menjadi orang asing. Menjadi orang asing berarti keluar dari kerumunan. Siap nggak? Ya kalau nggak siap, jangan main-main. Karena memasuki kelompok yang sedikit itu harus meninggalkan kelompok yang banyak. Berarti menjadi domba, menjadi singa. Menjadi singa bukan? Berarti bukan lagi segerombolan domba. Berarti memulai masuk dalam kesendirian. Dan jangan dikira loh, kesendirian itu membuat kita kesepian, tidak. Justru saya menemukan hiburan yang luar biasa dalam kesendirian. Orang yang sudah tidak merasa sendiri dalam kesendirian, apalagi ketika dia bersama orang banyak. Lucunya manusia sekarang, di tempat ramai bersama orang aja kesepian, komo mensorangan. Paham? Kenapa? Ah ini, kenapa? Karena belum tahu sejati diri. Sepanjang belum tahu sejati diri, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam kesendirian. Padahal aslinya kita kan sendiri. Kita datang ke sini sendiri dan kita akan mati juga sendiri. Tapi kita menjadi ewuh pakewuh karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain. Lalu menjadi tidak siap ketika kita berpisah dengan banyak orang. Padahal aslinya kita ini adalah sendiri. Makanya belajar untuk mengasingkan diri jadi orang asing. Belajar dalam kesendirian. Tapi bukan berarti kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam kesendirian, kita menjadi orang yang egois. Tidak. Percaya sama saya. Begitu kita sudah menemukan kenikmatan dalam kesendirian, maka kita akan menjadi penuh welas asih, penuh cinta. Bahkan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyendiri dulu untuk membagikan cinta kasih pada orang banyak. Nabi Muhammad pun sendiri dulu 15 tahun di Gua Hiro. Menemukan dulu kenikmatan dalam kesendirian. Itu berarti mengasingkan diri? Berarti kalau mengasingkan diri jadi orang asing? Gitu. Kalian mau terus dalam kerumunan? Silakan aja. Apa hasilnya dalam kerumunan? Maaf ya, saya kasih tahu. Apa yang didapatkan oleh kita ketika kita terus-menerus dalam kerumunan? Ayo. Bisa menjawab? Kalau tidak saya tunjukkan. Hasil akhir dari terus menerus dalam kerumunan dalam 90% tadi, kasiro tadi. Yang pertama adalah kesengsaraan. Betul? Perlu saya buktikan? Ayo. Kita membangun kemelekatan dengan orang dalam kerumunan. Sederhana aja, kemelekatan dengan anak. Kemelekatan dengan pasangan. Kemelekatan dengan uang. Terus membangun berbagai macam kemelekatan. Ketika kita sudah melekat, apa yang terjadi? Takut kehilangan yang kita sudah melekat padanya. Rasa takut yang menyiksa kita karena takut kehilangan yang kita melekat padanya menimbulkan kesengsaraan apa tidak? Betul? Jadi
Ada kata-kata bijak tadi itu yang disampaikan sahabat kita di WA Group. Yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan. Tapi yang membuat kita menderita adalah penolakan kita terhadap kenyataan yang ada. Kenyataan itu tidak bisa membuat kita menderita. Tapi sikap kita terhadap kenyataan itu yang membuat kita menderita. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya. Saya juga pernah sakit. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu. Dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda. Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang kalau saya habis meditasi, saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih keduanya. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok jalannya cepat sekali? Saya sudah sampai ngos-ngosan di belakang. Padahal ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya deh sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang. Tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus aja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya. Siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri. Tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak. Rumahnya harus paling banyak. Mobilnya harus paling banyak. Tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cita kasih. Tapi ayahnya, ibunya pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras.
Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak. Kata-kata kotor muncul dari ayah ibunya. Masuk ke mana? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Lihat sekarang di televisi. Ayah bisa dibunuh oleh anaknya. Seorang nenek bisa membantai cucu-cucunya sendiri. Ada tuh. Baru terjadi di Bandung Barat. Siapa yang mengajarkan kekerasan? Bukankah kerumunan juga? Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke. Tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue, aku, saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri, itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas. Awas, perhatikan, ini bahasa simbolik. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi semua kita tuh sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi. Ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah. Wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka? Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya. Rabi'ah, wanita sufi
yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan. Saya sudah pergi ke sana, ke Palestina. Ya. Di apa itu? Di kebun zaitun itu. Ada rumahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1 kali 2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah engkau halangi agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuma 1 kali 2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter. Dan mati nanti cuma 1 kali 2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi, di Balikpapan. RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Rohanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudu luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a. Untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariatnya juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor. Upilnya juga tidak bersih. Betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama.
Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai. Pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon. Seur kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, wow, bau. Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat? Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul nggak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman nggak? Aman nggak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman nggak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya, wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Jelas banget. Jelas ini bukan gua yang di Yordan. Dan diklaim gua Al-Kahfi itu yang di Yordan. Akhirnya kita semua ke sana. Mau meluangkan uang 40 juta hanya untuk melihat gua yang sempit di sana. Tapi kita tidak mau melihat gua yang luas dalam diri kita walaupun gratis.